A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mas Sukir melanjutkan cerita, Mas Sukir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Saat Rahmat telah terbaring di samping Dina, dalam bayangan yang semula asap tipis muncullah wanita cantik menggunakan baju zaman kerajaan. Mahkota bertaburan intan bertengger di atas kepalanya. Wajahnya amat cantik dengan dua lesung di pipinya. Rahmat ingin bangun namun tidak bisa. Sosok Nyisima yang melangkah maju. Pelayan lembut mengalun turun di tubuh Rahmat yang masih tidak memakai baju. Nyisima memang akan datang menagih janjinya kepada Rahmat. Karena Rahmat tidak mau menyerahkan Laras pada Genderuwo, ia terpaksa harus berurusan dengan dua jin. "Aku tidak akan mengajakmu malam ini," bisik Nyisima merdu. Karena jatah Nyisima adalah malam Selasa Kliwon. Malam kemarin Rahmat sudah melakukan hubungan badan dengan makhluk ini. Uang yang ia dapat diambil oleh Rukayah. Hanya tinggal 1 juta dan tadi pagi ia berikan untuk Laras. Nyisima hilang begitu saja bersama dengan angin. Rahmat membuang nafasnya kasar. Takut jika tadi Nyisima mengajaknya berhubungan. Padahal sekarang rasa tubuhnya sangat lelah. Karena tidak mungkin pulang dari rumah Dina pagi hari, Rahmat bangkit untuk mengambil bajunya yang berserakan di lantai. Ketika memungut baju, ia kaget karena menyentuh benda gepokan. Ini beneran uang. Kaget Rahmat bukan main. 1 gepok uang bernilai 10 juta. Sedangkan itu ada sekitar 50 gepok uang. Tangan Rahmat gemetaran ketika memegang uang tersebut. Ia menciumi uang dengan perasaan yang sangat girang. "Aku akan kaya. Aku kaya sekarang," pekik Rahmat bukan main senangnya. Ransel yang semula diisi dengan baju, kini ia isi dengan uang tersebut. Tanpa menoleh kepada Dina yang masih terkulai, segera Rahmat pergi mencari losmen untuk menginap sambil menyusun rencana ke depannya. Sampai kamar losmen ia memeluk uang tersebut. Ia memang berencana hidup di kota saja sendirian agar bisa mengelabui istrinya. "Di sana aku bisa membeli rumah dulu dengan uang ini. Ku cari saja kontrakan yang murah. Lalu aku bisa mencari gadis perawan lainnya," gumam Rahmat. Pesugihan Genderuwo ini memang meminta darah gadis perawan setiap malam purnama. Namun meski bukan purnama, Rahmat tetap bisa mencarinya agar uangnya bertambah terus. "Nanti aku akan cari alasan untuk Laras. Tinggal bilang saja aku kerja jadi sopir di kota," ujar Rahmat sendirian. Tenggelam dalam lamunannya, akhirnya Rahmat pun tertidur pulas. Esok harinya baru dia mencari mobil yang akan menuju kota. Rencananya harus mulus agar tidak ketahuan oleh Laras. Singkat cerita, "Ini yang paling bagus mas kamarnya. Setahun hanya 60 juta, ujar pemilik kontrakan. "Saya tidak perlu yang bagus pak. Yang sepi saja kalau bisa," pinta Rahmat. "Itu di ujung sana mas. Tapi lebih baik dilihat saja dulu," ajak pemilik yang bernama Ari. Rahmat mengikuti Ari berjalan kaki lumayan jauh dari kontrakan tadi. Sampailah di bangunan yang hampir seperti rumah. Bukan hanya kamar saja, tapi posisinya berada paling ujung dekat semak bambu. "Seperti ini mas. Yang ini memang murah walaupun besar," ucap Ari. "Iya pak, saya mau ini saja," angguk Rahmat langsung setuju.
Apa tidak ingin lihat dalamnya dulu? Tawar Ari. Gak usah Pak, saya suka yang sepi begini karena saya orangnya pemalu. Rahmat memberi alasan. Ari mengira Rahmat pemalu karena keadaannya. Karena kini penampilan Rahmat sangat sederhana dengan kaos dan celana kain batik lusuh. Saya kasih harga setahunnya 20 juta saja Mas, ujar Ari. Apa nggak bisa sedikit kurang Pak? Tawar Rahmat. Walau Rahmat telah memiliki banyak uang, dia masih sayang mau memakainya karena takut uang tersebut habis. Saya masih perlu cari kendaraan juga Pak, tolonglah kurangi sedikit, pinta Rahmat. Ya sudah, 16 juta saja, angguk Ari setuju. Daripada tidak laku karena banyak orang yang takut pada rumah ini, akhirnya Ari pun memberikan harga yang rendah. Sampean mau cari kendaraan apa Mas? Ari bertanya. Mau cari mobil yang murah-murah saja rencananya, jawab Rahmat. Mau dipakai nambang atau gimana? Tanya Ari lagi. Apa saja Pak, yang penting bisa untuk cari uang, jawab Rahmat. Kebetulan saya juga punya mobil Avanza mau dijual. Karena saya mau beli yang lain. Bisa lihat punya saya dulu, tawar Ari. Bolehlah Pak, tapi jangan mahal-mahal toh, cengir Rahmat menggaruk kepalanya. Buka harga 80 Mas, bisa ditawar sedikit, ucap Ari. Rahmat masih tanpa berpikir dengan uangnya. Ia pun diajak oleh Ari melihat mobil, sekalian mengambil kunci rumah tersebut. Sampai di rumah Ari yang tingkat 2, Rahmat melongo melihat rumah mewah tersebut. Timbul keinginan Rahmat untuk membuatkan rumah bagus seperti ini kepada Laras. Ini mobilnya Mas, kondisi masih mulus. Ari menunjukkan mobil berwarna hitam. 50 gak bisa Mas, tawar Rahmat meneliti mobil bagian dalam. Jangan dong kalau 50 Mas, naiklah, saut Ari. 60 deal, Rahmat mengulurkan tangan. Sadis banget toh nawarnya. Ari tertawa karena belum setuju dengan harga. Lah terus berapa? Namanya juga nawar, ujar Rahmat. 70 Mas, ucap Ari. Rahmat tanpa berpikir sebentar dan kemudian menyalami tangan Ari. Dengan mobil itu Ari mengantarkan Rahmat kembali ke rumah paling ujung. Udah dapat kerjaan di sini Mas, tanya Ari menatap Rahmat. Lah ini masih mau nyoba dengan mobil. Semoga saja beruntung, ujar Rahmat. Mereka keluar dari mobil dan Ari membuka pintu rumah. Ruangannya cukup bersih karena terus Ari sapu walau tidak ada yang mengontrak. Hanya ada satu kamar dan ada juga dapurnya. Rahmat masuk ke dalam kamar yang sudah ada kasur lengkap dengan kipas anginnya. Segera ia mengambil uang 86 juta untuk diberikan kepada Ari. Ini langsung saya lunasi. Rahmat memberikan uangnya. Alhamdulillah, ini surat-surat mobilnya Mas. Ari memberikan kunci lengkap dengan suratnya. Terima kasih Pak, ujar Rahmat girang. Sama-sama, saya permisi dulu ya. Ari pergi dengan perasaan senang juga. Rahmat mengempaskan tubuhnya keranjang dengan perasaan bahagia. Ia berencana untuk ke bank membuat rekening agar bisa menyimpan uang. Nanti aku mau beli ponsel juga. Senangnya hidup banyak uang, teriak Rahmat sendirian, menikmati uang yang ia dapat walau dengan cara yang dilaknat Tuhan. Rahmat ingin merasakan berfoya-foya seperti orang kaya lainnya. Singkat cerita, di tempat lain, Dina bangun merasakan pusing dan bagian bawahnya berdenyut tidak karuan. Berusaha sekuat tenaga untuk bangun.
Gadis ini tinggal sendirian karena kedua orang tuanya telah meninggal. Hanya ada kakaknya saja yang tinggal di kampung sebelah. Aduh, sakit sekali. Keluh Dina memegang bagian intimnya. Saat tangannya diangkat, ia sedikit kaget karena banyak cairan berwarna kuning kemerahan keluar dari sana. Karena masih awam juga, Dina mengira itu hal biasa. Wah, luar biasa sekali Mas Rahmat. Aku sampai susah jalan begini. Dina tersenyum membayangkan percintaannya tadi malam. Rasakan kau Laras. Suamimu pasti akan sering mengunjungiku. Seringai Dina sambil mandi. Siang ini ada janji dengan Lula serta Mira. Mereka berencana akan ke salon. Terdengar suara mobil memasuki halaman rumahnya. Duh, kok banyak banget sih lendirnya. Dina menyiram lembah. Tapi cairan itu masih saja terus keluar membasahi. Rasa nyeri bersarang di sana. Namun Dina abai mengira akan hilang sendiri nantinya. Dina! Lula berteriak memanggil Sohaibnya karena sudah lewat jam yang mereka tentukan. Mau tak mau mereka turun dari mobil dan masuk ke dalam rumahnya Dina setelah dibukakan pintu oleh pembantu. Mana Dinanya Mbok? Tanya Lula duduk di sofa. Masih mandi Bu, jawab Mbok Puah pembantunya Dina. Tumben tuh anak jam segini baru mandi. Heran Bu RT Mira. Kurang mood mungkin. Lagi gak cintanya sama Rahmat, cetus Lula. Dasar bodoh. Pria miskin gitu kok jadi rebutan, cibir Bu RT. Tapi dia ganteng loh Mir. Kulitnya itu kalau dirawat pastilah putih, ucap Lula. Aku kalau milih ganteng mungkin jadi gelandangan lah, ujar Bu RT. Lula tertawa karena mengingat sosok Pak RT yang kumisnya tebal dan kepala pelontos. Memang sangat jauh dengan Mira. Walaupun gendut namun Mira cantik juga. Lama banget sih, rutuk Lula ketika Dina sudah rapi. Kesiangan aku Mbak, sahut Dina. Tumben, biasanya kamu tiap subuh kan jogging, heran Bu RT. Adalah, kepo saja kalian. Dina berlenggang keluar. Kedua bestinya hanya bisa menggerutu karena Dina tak mau jujur. Lula melajukan mobilnya menuju salon langganan mereka. Itu keponakannya Laras yang tidak punya bapak, ejek Dina menunjuk Sarah yang sedang jalan kaki pulang sekolah. Hai anak haram, Bu RT melambaikan tangan. Duh, kasihan jalan kaki. Pasti pengen ya naik mobil, timpa Lula. Dina menyiram Sarah dengan air minum dari botolnya. Gadis remaja ini hanya bisa pasrah sambil merasakan sakit hatinya diperlakukan demikian. Singkat cerita. Ya Allah Nduk, kok bisa basah begini? Pak Demin mengajak Sarah mampir. Tadi ndak sengaja kena air Pak De, ujar Sarah berbohong. Disiram Pak De sama Mbak Dina, celetuk Ayu temannya Sarah. Lah kok bisa? Kelewatan Dina ini, geram Bu Demi marah. Tidak usah diperpanjang Bude, mungkin tadi dia nggak sengaja, ujar Sarah berusaha tersenyum. Masya Allah nak, semoga kelak kamu jadi orang yang sukses, doa Pak Demin tulus. Sarah malah menangis terisak-isak mendengar ucapan Pak Demin. Sebenarnya hati gadis ini sangat terusik jika dikatai anak haram. Pak De, apa benar aku anak haram? Tanya Sarah pilu. Jangan dengarkan omongan orang Dok. Mau anak apapun kita tetap sama-sama manusia. Bu Demi tidak tega dan langsung memeluk Sarah. Aku memang tidak pernah tahu rupa bapak Bude. Apa benar kalau mamaku hamil dan ditinggalkan? Tanya Sarah lagi.
Sudah ndak usah dibahas, Sar. Nanti bulekmu malah dengar dan tambah sedih dia. Hibur Ayu. Betul, Nduk. Kasihan Laras kalau terlalu banyak yang dipikirin. Timpal Bu Demi. Karena Sarah seumuran dengan putrinya Ayu, Bu Demi sudah menganggap Sarah sebagai anaknya. Tidak jarang mereka membelikan baju untuk gadis malang ini. Sementara itu di rumah, Laras girang bukan main karena bantuan dari desa sungguh ada untuknya. Orang PLN sedang memasang ampar dan diberi nama Rahmat Pramono. Terima kasih, Mas, ucap Laras tersenyum lebar. Sama-sama, Mbak. Pak Kepala Desa mengambil beberapa foto untuk bukti kepada atasan. Kini mereka sudah pada pulang dan Laras berencana mau membeli beberapa bola lampu dari uang yang Rahmat tinggalkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tumben datang ke rumah Ibu, Ras, jawab Budila. Laras mau pinjam motor, Bu. Mau beli lampu ke pasar, ujar Laras. Emangnya punya uang kamu? Tanya Budila. Alhamdulillah ada, Bu. Mas Rahmat merantau ke kota, beritahu Laras. Ya tidak masalah lah, yang penting bisa mencukupi kebutuhan istri. Kamu kalau udah punya uang ya beli ganti baju, suruh Budila. Iya, nanti Laras beli kok, sahut Laras. Akhirnya Laras pergi ke pasar menggunakan motor milik ibunya. Orang tua Laras bisa dibilang cukup mampu walau bukan orang kaya. Motor saja punya 2. Mas, saya mau lampu yang ini 3 dan yang kecil 1, pinta Laras kepada penjual. Baik, Mbak. Pedagang mengetes dulu antara hidup atau tidak. Setelah bagus barulah dibungkus dan Laras bayar. Harganya hanya 70.000 4 buah lampu tersebut. Laras masih berkeliling pasar untuk melihat-lihat. Ih, bagus ini. Tapi Mas Rahmat sedang merantau. Gumam Laras melihat baju yang diobral. Laras mengambil daster untuk ibunya 1 setel. Pasti nanti Budila akan senang menerimanya. Untuk Mak Roro juga Laras belikan. Tak ketinggalan Sarah ia belikan baju tidur. Wah, segini saja udah habis 300.000. Sama lampu hampir 400. Gumam Laras menghitung uangnya. Motor metik itu ia lajukan ke rumah Mak Roro dulu. Ia turun sambil terus tersenyum membawa 1 kantong kecil berisi daster untuk mertuanya. Kebetulan kamu datang, Nak. Sama Rahmat ndak? Tanya Mak Roro menyambut Laras. Tidak, Mak. Aku kesini mau memberitahu tentang Mas Rahmat, jawab Laras. Mendadak wajah Mak Roro tegang karena mengira ada kabar buruk. Ada bingung juga karena menantunya terus tersenyum. Ada sedikit rezeki. Nih aku belikan daster, Mak. Maaf ya, cuma daster aku mampunya, ujar Laras. Alhamdulillah, terima kasih, Nduk. Kalau tidak ada mah ndak usah dibelikan segala toh, ucap Mak Roro. Adalah sedikit, Mak. Karena Mas Rahmat merantau ke kota, ujar Laras. Merantau? Iya, kata dia gak sempat mau pamitan sama emak karena kerjanya sudah menunggu, jelas Laras. Mak Roro tampak tercenung dalam pikirannya. Entah kenapa hatinya tidak enak mendengar anaknya pergi merantau. Rumah Laras yang biasanya gelap hanya ada cahaya minim. Kini terlihat terang setelah mendapatkan bantuan ampere listrik. Rasanya ia sangat bahagia. Jika saja ada Rahmat di sini. Nanti dia pas pulang pastilah kaget, pikir Laras tersenyum bahagia. Biasanya di sudut rumah terlihat gelap menyeramkan. Sekarang ke kamar mandi pun Laras berani walaupun sendirian saat malam hari. Alhamdulillah ya Allah atas rezekimu, ujar Laras.
terdengar di surau suara mengaji pertanda maghrib akan segera datang. Di ujung jalan sana tampaklah Sarah sedang berjalan menuju rumah. Karena keponakannya sudah akan sampai, Laras pun lega dan segera masuk kamar mandi untuk berwudu, menunaikan sholat agar Allah semakin meluaskan rezekinya. Assalamualaikum. Walau Sarah tahu jika bulenya sedang sholat, namun ia tetap mengucapkan salam ketika masuk rumah. Waalaikumsalam. Sontak Sarah menoleh karena suara halus barusan berada tepat di belakangnya. Tidak ada orang sama sekali saat ini. Buru-buru Sarah melongo ke kamar Laras, namun bulenya sedang sujud. Cuma perasaanku saja mungkin, gumam Sarah menuju dapur. Kalau pulang itu jangan mau maghrib gini, Sar. Wayahnya lembut keluar, ujar Sarah keluar dari kamar mandi. Ya Allah, apa ini? Teriak Sarah pucat pasi. Jantung Sarah berpacu kencang karena Laras baru keluar dari kamar mandi sedang berwudu. Sedangkan tadi ada orang sedang sholat dengan posisi sujud. Kenapa boleh keluar dari sini? Tanya Sarah mendelik. Ya boleh wudu lah. Tuh, dengar orang baru azan, jawab Sarah. Terus siapa yang sholat di kamar bule? Tanya Sarah lagi. Siapa? Mana ada orang selain kita? Saut Laras ikut bingung. Sarah menarik Laras agar percaya pada ucapannya. Namun kamar Laras kosong sama sekali tidak ada apapun. Bule sudah bilang toh sama kamu, jangan pulang suruh begini. Maghrib itu jamnya jin keluar, Sar, ucap Laras. Masa tuh aku salah lihat bule? Liris Sarah merinding sekujur tubuh. Sana kamu mandi dan langsung sholat, suruh Laras. Tanpa membantah ucapan bulenya, Sarah pun bergegas membersihkan diri dan akan menunaikan sholat juga. Sementara itu Laras sedikit kepikiran dengan ucapan Sarah, tapi segera ditepisnya. Tapi ketika Laras sudah menjalankan rakaat ketiganya, di ujung kamar seperti ada orang tinggi besar berdiri menatapnya dengan pandangan seram. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 2 kali Laras mengucapkan salam ketika usai sholat. Dilihatnya langsung namun tidak ada apapun. Laras mengambil Al-Qur'annya dan mengaji sampai nanti Isya datang. Laras. Suara berbisik memanggil namanya seolah lewat di telinga wanita ini. Punggungnya juga terasa dingin dan berat. Laras tetap khusyuk mengaji dan terakhir membaca ayat kursi juga. Ya Allah, lindungilah suami hamba. Semoga Engkau mempermudahkan jalan rezeki kami. Doa Laras selepas Isya. Barulah setelah Isya Laras keluar dari kamar. Suasana rumah terasa sangat sepi sekarang karena sosok sang suami tidak ada. Kursi yang terbuat dari rotan itu tampak kosong. Kamu lagi apa Mas di sana? Laras menghapus sudut matanya yang basah. Berat dan juga rindu Laras rasakan. Selama menikah ia tidak pernah Rahmat tinggalkan. Namun sekarang mereka harus berpisah sementara. Berbeda dengan sang istri yang merindukan kehadirannya, Rahmat malah sibuk memacu dirinya di atas anak remaja berusia 16 tahun. Dela nama gadis kelas 1 SMA ini. Dengan iming-iming uang dari Rahmat, ia rela menjual dirinya yang masih kecil karena Dela anak orang susah. Dela meronta-ronta ketika Rahmat sangat brutal. Diamlah, kamu mau uang apa tidak? Gertak Rahmat. Karena gengsinya ingin memiliki ponsel mewah, Dela menahan rasa sakit pada bagian bawahnya. Terontak-entak dan hanya bisa meringis menahan sakitnya. Rahmat terus mendesis seperti orang yang kepedesan memakan cabai. Nafsu Rahmat sangat menggila jika sudah bermain dengan wanita. Dela memekik tak kuat lagi karena Rahmat semakin menekan. Berbeda dengan Dela yang hampir sekarat, Rahmat malah menggeram puas setelah menyemburkan pisahnya.
Nikmat sekali, ujar Rahmat ambruk di kasur. Peluh membasahi tubuhnya hingga terlihat mengkilat dan sangat seksi karena tubuh Rahmat yang berotot. Della berusaha bangkit dari ranjang karena ia harus pulang. Sakit sekali, keluh Della terduduk di lantai. Segera pakai bajumu. Ini uangnya. Rahmat memberikan uang 3 gepok yang jumlahnya 30 juta. Terima kasih Om. Della memakai baju dan segera pergi walau sangat susah berjalan. Rahmat menyewa hotel ketika bermain untuk yang kedua kalinya ini. Rasanya hidup seakan mulai berpihak kepadanya. Otak Rahmat telah dikuasai nafsu wanita dan serakah pada uang. Setelah lelah melepas hasratnya, Rahmat tertidur pulas di atas ranjang empuk bersprei putih. Tetesan noda darah perawan Della tampak sedang dicilati oleh makhluk mengerikan berlidah panjang. Pagi hari Rahmat bangun dan kembali mendapatkan uang gepokan sebanyak 50 gepok lagi. Langsung Rahmat mandi dan bersiap menuju bank kembali. Rasanya aku seperti sedang mimpi. Kini aku punya uang di bank sebanyak 800 juta. Kira Rahmat. Tidak pernah ia bayangkan jika akan punya uang sebanyak ini. Padahal sebelumnya Rahmat hanya memegang uang paling banyak ya 1 juta. Bulan depan aku akan mengirimkan uang untuk Laras. Pasti dia kaget, ujar Rahmat sendirian. Pekerjaan yang akan diceritakan kepada sang istri sudah ia karang. Dengan begini kedoknya pasti akan mulus. Tidak ada yang tahu dari mana aslinya uang tersebut. Biarlah dia saja yang tahu, pikir Rahmat. Berarti semakin sering aku main, maka akan semakin banyak uangku, ujar Rahmat. Besok aku akan mencari gadis miskin seperti Della. Pasti banyak yang mau. Aku juga akan keperawatan agar wajahku tampan, gumam Rahmat. Semua rencana tersusun rapi dalam benak Rahmat. Pokoknya kini ia hanya tinggal menunjuk. Dapat uang dan juga dapat kenikmatan dari para gadis perawan. Rahmat membunyikan klakson ketika melewati rumahnya Ari. Ia harus bersiap ramah dan sopan agar orang tidak curiga kepadanya. Kau sudah pulang, Mas? Tanya Ari sedikit berteriak. Iya Pak, badan saya kurang enak, jawab Rahmat beralasan. Kini Rahmat sudah tiba di rumahnya yang paling ujung. Kos-kosan ini khusus untuk pria saja. Yang bagian kanan agak jauh barulah untuk wanita. Ari memang curagan kontrakan. Sementara di tempat lain, pulang dari salon bersama teman-temannya, Dina langsung merebahkan diri. Tubuhnya sangat lemas dan kepala Dina terasa pusing. Bagian bawah pun berdenyut terus sejak pagi tadi. Apa aku mau halangan ya? Batin Dina memejamkan mata. Saat mata Dina terkatup sepenuhnya, sebuah tangan besar dengan bulu tebal seperti monyet mencekiknya. Sedangkan tangan yang satunya lagi merogoh bagian bawah Dina. Lepaskan aku! Ah! Sakit! Lepaskan aku! Jerit Dina kesakitan. Rasanya perut Dina seakan diaduk-aduk oleh tangan yang masuk lewat lubang bawah itu. Ketika tangan tersebut ditarik kuat, sebuah benda bergerak-gerak di tangannya. Ternyata cuma mimpi. Lirih Dina mengusap peluhnya, tapi rasa sakit bagian bawahnya bukan hanya mimpi. Saat pagi Dina kaget karena kasurnya menjiplak darah. Astaga, aku memang sedang halangan. Pekik Dina masuk kamar mandi. Baru kali ini Dina mens dengan darah sebanyak itu. Bahkan celananya sudah basah oleh darah berbau amis. Apakah aku terlalu capek ketika main sama Mas Rahmat? Batin Dina membersihkan diri. Gumpalan darah bercampur dengan cairan putih kekuningan keluar. Rasanya pun sangat sakit di bagian perut dan juga lembahnya. Mbak Puah! Dina memanggil pembantunya yang belum pulang. Mbak Puah gegas mendatangi majikannya karena takut kena marah jika lambat. Ada apa, Non? Tanya Mbak Puah. Carikan aku obat buat sakit perut halangan.
titah Dina. Mau minum air jahe sama asam saja ndak Non? Tawar Mbok Puah. Bolehlah, angguk Dina. Mbok Puah segera ke dapur membuatkan Dina minuman penghilang sakit. Usai memakai baju, Dina pun kembali berbaring sambil terus merintih kesakitan. Amis banget sih baunya, keluh Dina menyemprot kamar. Hanya jarak sebentar itu, darah Dina sudah kembali tembus walau Dina menggunakan pembalut double. Tentu saja Dina kaget bukan main. Ia berpikir mungkin ini pendarahan akibat Rahmat ganas bermain. Ini minumnya Non. 10 menit kemudian Mbok Puah datang membawa air jahe. Suruh Pak Parto keluarkan mobil Mbok. Aku mau ke rumah sakit, ujar Dina. Sakit sekali ya Non. Coba dulu minumannya. Mbok Puah memberikan gelas. Cepat panggil Parto. Kau tidak dengar ucapanku sialan, maki Dina. Mbok Puah berlari keluar dari kamar memanggil Parto. Setelah semuanya siap, Dina dibawa Parto ke rumah sakit terdekat. Singkat cerita, tidak ada tanda pendarahan Mbak Dina. Ini hanya datang bulan biasa, ujar dokter Rina. Kenapa darahnya banyak sekali dok? Tanya Dina cemas. Bisa jadi karena Mbak Dina kelelahan, ujar dokter Rina. Apa sakit perut dan juga sakit di bagian situ adalah hal wajar? Tanya Dina lagi. Masih dalam hal wajar Mbak. Ini saya buatkan obat untuk menghilangkan nyeri. Dina pulang dari rumah sakit dengan pikiran belum nyaman. Sakitnya semakin menjadi. Bahkan Dina sampai mengeluarkan keringat dingin. Matikan saja AC-nya Parto, suruh Dina menahan sakit sambil bersender. Baik Non. Karena AC yang dimatikan, Dina membuka jendela mobilnya agar angin semilir masuk. Namun matanya malah melihat sosok tinggi besar dengan lidah panjang terjulur. Astaga! Bukan hanya lidahnya yang membuat Dina kaget, senjatanya juga sangat besar menggantung. Bahkan makhluk itu terus melotot ke arahnya membuat Dina memejamkan mata. Sampai rumah dan minum obatnya dari dokter Rina, tapi bukannya reda. Dina malah semakin menjerit-jerit karena sakitnya tidak tertahan. Darah Dina berserakan di mana-mana. Ya Allah Non, istighfar Non. Mbok Puah menangis melihat Dina yang berguling di lantai. Sakit, sakit, jerit Dina memegang lembahnya. Non Dina. Mbok Puah dan Parto semakin histeris karena Dina merayap di dinding dengan darah berceceran. Tragisnya bukan hanya darah yang keluar, ada ular kecil-kecil ikut merayap keluar dari lembahnya Dina. Panggil Non Dini sekarang Tok, suruh Mbok Puah sangat panik. Lagi di jalan tadi katanya Mbok. Aku minta tolong warga dekat saja. Parto berlari keluar rumah. Kebetulan Dudung lewat dengan Nino. Parto segera berlari menghampiri mereka dengan wajah pucat pasi. Tolong Mbak Dina Mas, kayaknya dia disantet orang, ujar Parto menarik Dudung dan Nino. Aku manggil Ustadz Ali kalau gitu. Dudung berlari ke arah rumah Ustadz Ali. Nino dan Parto masuk ke dalam rumahnya Dina yang sangat besar. Namun bau amis langsung menyergap hidung mereka. Itu Non Dinanya Tok. Dia semakin parah, pekik Mbok Puah menangis. Ya Allah Mbak Dina, kenapa bisa begitu dia Parto? Kaget Nino mundur ketakutan. Aku dijadikan tumbal, ujar Dina tertawa mengekek. Nino dan Parto berusaha menurunkan Dina yang sibuk merayap ke sana kemari. Tiba-tiba juga perut Dina sangat besar bagaikan orang hamil 9 bulan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ujar Nino berusaha memberanikan diri. Hanya itu yang kau bisa, anak manusia. Rasakan ini. Pekik Dina membuka kakinya lebar. Nino kelabakan karena wajahnya disemprot darah dari lembahnya Dina. Parto menutup mulutnya yang akan muntah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ustadz Ali datang bersama duduk membaca ayat kursi. Dina menyeringai dan mendekati Ustadz Ali. Cara merayapnya seperti bukan manusia lagi. Kemarilah manusia sok suci. Kau ingin uang atau harta lainnya? Tawar Dina dengan suara berat sekaligus nyaring. Ustadz Ali sama sekali tidak terpengaruh dengan ucapan Dina. Saat Dina akan menyentuh Ustadz Ali yang sedang khusyuk, tiba-tiba saja ia terpental dan menggelepar seperti ayam dipotong. Para tetangga sudah pada datang akibat suara bising di rumah Dina. Dini, kakaknya Dina, pun telah tiba. Ia langsung pingsan melihat adiknya demikian. Tadi dia tampak sehat saja loh. Kenapa kau mendadak begini? Lula sibuk mendusal ingin masuk ke dalam. Apa benar dia disantet orang? Bisik Bu RT. Sedang mereka berkasak-kusuk dengan tragedinya Dina. Ustadz Ali mendekati Dina yang terbaring terlentang. Saat tangan Ustadz hampir menyentuh perutnya. Bagaikan suara petasan, perut Dina meledak dan darah muncrat kemana-mana. Ular kecil menggeliat keluar dari rahimnya Dina. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Desis Ustadz Ali mengusap wajahnya yang basah oleh darah. Ya Allah, non Dina. Mbok Puah terpekik dalam tangisnya melihat sang majikan telah tiada dengan cara yang amat tragis. Dina meninggal dengan perut meledak dan mata melotot ke atas. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.